Saya dihubungi Pak Ferdi Sambo dan beliau marah saat itu. Marahnya Ferdi Sambo ketika Bareskrim olah TKP rumah dinas tanpa sepengetahuannya, Kompol Cuk Putranto sampai ketakutan. Takut saya karena saya kemarin sudah kena marah. Ferdi Sambo marah karena olah TKP dilakukan tapi tidak dilaporkan ke dirinya selaku yang punya rumah. Fakta ini disampaikan langsung mantan sekretaris pribadi SK di Propam Polri, Ferdi Sambo, Kompol Cuk Putranto saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 15 Desember lalu. Hadir dalam sidang obstruction of justice kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Kompol Cuk Putranto tidak menyebut secara pasti kapan tanggal persis olah TKP Bareskrim itu dilakukan di rumah dinas Ferdi Sambo. Oh, Bareskrim melakukan olah TKP, cuman Pak Ferdi Sambonya nggak tahu. Iya. Itu marah juga Pak Ferdi Sambo juga pada saat itu. Cuk Putranto mengungkapkan saat itu ia dan Kompol Baikuni Wibowo sedang berada di rumah dinas Ferdi Sambo pada 12 Juli 2022. Cuk Putranto saat itu meminta tolong kepada Baikuni Wibowo untuk menyalin dan melihat rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Sambo. Ia waktu itu menyampaikan ketakutan kepada Baikuni Wibowo karena sebelumnya kena marah Ferdi Sambo. Minta tolong untuk di copy sama dilihat isi DVR CCTV. Nggak apa-apa. Takut saya karena saya kemarin sudah kena marah. Cuk Putranto mengaku dihubungi oleh Ferdi Sambo saat berada di rumah dinas Duren 3. Saat itu, menurut Cuk Putranto, Ferdi Sambo marah-marah karena tidak tahu Bareskrim Polri melakukan olah TKP di rumah dinasnya. Dalam kesaksiannya, Cuk Putranto menyebut Ferdi Sambo sedang berada di rumah pribadinya di Saguling. Saat bersaksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis 15 Desember kemarin, Kompol Cuk Putranto juga mengungkapkan alasan kenapa tidak melaporkan isi rekaman CCTV yang menampilkan Yosua masih hidup kepada pimpinan Polri. Rupanya, sebelum bertemu pimpinan Polri, Cuk Putranto dilarang Ferdi Sambo untuk melaporkan isi rekaman CCTV yang sudah ditontonnya. Awalnya, mantan Wakaden A Biro Paminal Divisi Propam Kombes Agus Nurpatria bertanya, apakah Cuk Putranto masih ingat ketika mereka diklarifikasi pimpinan Polri pada 23 Juli lalu? Agus Nurpatria kemudian bertanya, kenapa saat itu Cuk tidak menceritakan isi rekaman CCTV bahwa Yosua masih hidup kepada pimpinan Polri. Pasalnya, Cuk Putranto adalah salah satu polisi yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut. Cuk Putranto lantas mengatakan bahwa ia dilarang Ferdi Sambo tepat sebelum bertemu pimpinan Polri. Diketahui, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria didakwa jaksa telah melakukan perintangan proses penyidikan pengusutan kematian Yosua bersama-sama Ferdi Sambo, Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. 7 terdakwa dalam kasus ini dijerat pasal 49 Junto, pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka disebut jaksa menuruti perintah Ferdi Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara lokasi Yosua tewas. Para terdakwa juga dijerat dengan pasal 48 Junto, pasal 32 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, 7 ex-anggota Polri itu juga dijerat dengan pasal 221 ayat 1 ke 2, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa memaparkan perintangan proses penyidikan itu diawali adanya peristiwa pembunuhan berencana terhadap Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Singkatnya, Sambo memerintahkan sejumlah anak buahnya untuk melakukan segera penghapusan dan memusnahkan semua temuan bukti CCTV yang dipasang di lingkungan Komplek Polri Duren 3 setelah kematian Yosua. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!